Sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada obat untuk kepandiran. Jadi kalau seandainya ada orang tidak tahu, itu ada obatnya. Belajar, dikasih tahu. Kalau ada orang sakit, ada obatnya, pergi ke dokter. Tapi kalau orang pandir itu, dia dikasih tahu malah ngamuk, dikasih tahu malah marah, dikasih tahu malah ngegas. Ini hampir nggak ada obat untuk kepandiran, kecuali dia sadar, dia mau belajar, dan dia memperbaiki dirinya. Makanya ketika di dalam Islam itu, ketika seseorang berbuat salah, itu ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah berhenti daripada kesalahan-kesalahannya, menyesali apa yang sudah terjadi, yang salahnya itu. Lalu yang ketiga adalah lalu kemudian memperbaiki dengan beramal-amal soleh. Jadi dia berhenti dari melakukan, menyesali, lalu kemudian dia memperbaiki dengan beramal soleh, termasuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Tapi kalau orang pandir, dia jumawa dengan kesalahannya, lalu kemudian dia sama sekali tidak mau menyesali, menolak untuk meminta maaf, dan dia enggan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita katakan tidak ada obat untuk kepandiran. Pembakaran bendera tauhid, teman-teman sekalian, berteriak lalu mengepalkan tangan dengan jumawa membakar bendera ini, semua orang bisa melihat bagaimana amarah mereka di situ, bagaimana mereka sangat-sangat kemudian seolah-olah benci sekali dengan kalimat tauhid itu. Ini yang terjadi, semua orang di dunia melihat. Orang tidak berpikir di dunia ini bendera siapa, ini hati atau bukan. Yang mereka lihat adalah lafaz Allah, adalah lafaz Rasulnya di situ yang dibakar dengan amarah. Harusnya yang terjadi adalah mereka berhenti. Andaikan mereka memang benar-benar tidak sadar dan tidak tahu, mereka berhenti, mereka meminta maaf, lalu kemudian mereka tidak mengulanginya lagi. Mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi sekarang malah apa? Mereka mengatakan, oh, tauhid cuma cukup di bibir saja, tidak perlu disablon, tidak perlu disebar-sebarkan, tidak perlu dikibarkan. Bro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menulis itu di dalam benderanya, kanat royatu Shallallahu Alaihi Wasallam sauda waliwa'uhu abyadha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya bendera dan panji, dan panjinya berwarna hitam, benderanya berwarna putih. Maktubun alaih, tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di atasnya kalimat tauhid yang sama-sama kita lihat yang dibakar itu. Itu Rasulullah yang pertama kali menggunakannya. Dan kaum muslimin menggunakannya selama kemudian kehidupan mereka, senantiasa menghiasi bagaimana mereka menyebarkan kalimat tauhid ini ke seluruh dunia. Karena inti ini adalah esensi daripada Islam, inti daripada Islam. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan kota Konstantinopel, tempat kita berdiri sekarang ini, dia kemudian mengiringi dirinya dengan bendera dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengan Alp Arslan ketika mengalahkan Romanus Diogenes dari Saljuk. Alp Arslan ini, dia kemudian ketika mengalahkan Romanus, dia mengantarkan kembali Romanus, kaisar yang tertawan itu, dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini sudah jamak terlihat di mana-mana, di masjid, di istana, di semua tempat. Lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah lafaz tauhid yang dipajang di mana-mana. Bagaimana seorang muslim bisa mengatakan, sudah kita nggak usah ribut, kita nggak usah disablon, nggak usah ditulis, itu kebanggaan bro. Sama kayak gini, masa ada orang menikah lalu nggak pakai akad? Akad itu kan ngomongan. Sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus akad dulu. Kalau nggak ada akad, ya nggak ada apapun. Sama kayak kalimat tauhid, ketika itu kemudian dilafazkan dan dibanggakan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ada orang bilang, sudahlah hanya di bibir sajalah atau di hati saja, tidak usah disombong-sombongkan, ini kayaknya jomblo ngenes akut, ini kayaknya kronis dan akut. Kenapa? Bilang, gak usahlah, cinta tuh gak apa-apa, yang penting di hati saja, di bibir saja, tidak usah direalisasikan gitu kan ya. Sorry teman-teman sekalian, bendera tauhid adalah bendera kebanggaan kaum muslim. Tauhid, kalimat tauhid adalah kalimat kebanggaan kaum muslimin yang kita akan lafazkan, kita akan tuliskan, kita akan pajang di tempat-tempat yang paling baik, kita akan kibarkan di tempat-tempat yang tertinggi untuk menyatakan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Ada lagi yang mengatakan, kami membakar itu cuma untuk mensucikan. Mohon maaf, Anda tidak mensucikan itu, Anda tidak menghargai, Anda membakarnya dengan penuh amarah.
Tapi apabila Anda mengatakan ingin membakar untuk menyucikannya, bukankah itu harusnya Anda bakar di tempat-tempat yang tidak ramai? Untuk kemudian tidak diharus dengan cara seperti itu, dibacakan kemudian mars, dibacakan lagu, lalu dikepalkan tangan, dipertunjukkan pada setiap orang dengan cara yang tidak hormat seperti itu. Tidak dengan cara seperti itu Anda menghormati dan menghargai. Kalau Anda mungkin berpikir begitu, berarti Anda harus rela dibakar untuk dihormati. Apakah membakar harus dihormati? Dan hati-hati orang-orang semacam ini nanti kalau seandainya melamar nggak akan diterima lah. Kenapa? Bahaya. Orang-orang kayak gini kalau sudah cinta, kalau sudah menghormati nanti ngebakar. Nanti istrinya dibakar juga, anaknya dibakar juga. Allah lamsal. Masya Allah, ini adalah kemudian harus kita lakukan. Banyak fitnah-fitnah, banyak syubhat-syubhat berkaitan dengan ini. Tapi yang jelas, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda dalihkan, apapun yang Anda bikin alasannya, kaum muslimin tetap membanggakan kalimat tauhid. Dan semakin Anda menentang kaum muslimin untuk menggunakan kalimat tauhidnya sendiri, maka mereka akan mengibarkannya terus-menerus. Mereka akan mengibarkannya sampai kapanpun, sampai yaumil kiamat. Ada lagi syubhat yang mengatakan bahwa itu adalah bendera HTI. Ada lagi yang mengatakan, bahkan selevel pejabat umum mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah bendera HTI yang dibubuhkan kalimat tauhid. Bagaimana mungkin? Berarti benderanya warna hitam, kalimat tauhid dibubuhkan di sana. Itu lebih aneh lagi. Sudah, stoplah membuat alasan. Ketika seseorang membuat alasan atas kesalahan-kesalahannya, maka dia sebenarnya sedang menambah masalahnya sendiri. Nak atau tak nak? Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Mau atau tidak mau? Kalau mau, kita akan keluarkan 1000 daya upaya untuk mendukung kalimat tauhid, membanggakan kalimat tauhid, menaruhnya di tempat yang mulia, mengibarkannya dimanapun mereka berada. Kalau tak nak, mereka akan cari 1000 dalih untuk bagaimana caranya agar kalimat tauhid ini dibenci oleh manusia, agar kalimat tauhid ini tidak dipakai oleh manusia, agar kalimat tauhid ini tidak lagi bisa menjadi persatuan ukhuwah. Inilah kesombongan-kesombongan, kepandiran-kepandiran yang tidak akan ada obatnya. Maka kita doakan pada mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Saya berdoa mudah-mudahan yang membakar kalimat tauhid, orang-orang yang menyuruhnya, orang-orang yang kemudian memprovokasinya, Allah berikan hidayah semua pada mereka, sehingga mereka memiliki kebanggaan yang tidak ada yang lebih besar kebanggaan itu selain kebanggaan pada kalimat tauhid dan kebanggaan atas Islam, kebanggaan atas memperjuangkan Islam. Maulid, ziarah kubur, dan thariqah. Kalau saya boleh bertanya, lantas sekarang kalau ada kaum muslimin mengharamkan maulid, mengharamkan thariqah, mengharamkan ziarah kubur, sesungguhnya mereka ini tumbuh dari mana mereka ini? Ini aneh. Kok ada orang mengharamkan maulid? Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Akhirnya mereka tidak mengerti sejarah Rasulullah yang seperti ini, yang kemudian setelah itu dilakukan oleh para ulama dan terus sampai akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Akhirnya dengan peringatan Maulid kita ingat, oh Rasulullah yang membawa Islam ternyata hanya berada di Makkah sampai Madinah. Nah, orang yang bisa belajar sama Rasulullah, oh mereka yang disebut sahabat. Lah orang yang bisa belajar sama sahabat gak ketemu Rasul, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah orang yang bisa belajar sama tabi'in, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah orang yang bisa belajar sama tabi'in, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah kita ini belajarnya sama siapa? Sama al-ulama warasatul anbiya. Artinya bahwa kedudukan kita adalah pengikut Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama. Kalau sebutan tabi itu diberikan ke kita, maka kita sudah nggak bisa ngitung, pasti sudah tabiut panjang. Nah ini. Nah, orang yang mengerti kedudukan seperti ini tidak akan melunjak, tidak akan meranyak minta kedudukan yang bukan kedudukannya, karena pasti tidak akan mengalami sesuatu yang sama. Contoh seperti apa? Enggak usah jauh-jauh, khusus Al-Quran. Al-Quran itu di zaman Rasulullah tidak ditulis karena sahabat itu bisa menulis dan bisa membaca. Rasul nggak bisa baca, makanya orang itu heran, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok bisa mengeluarkan Quran, mengeluarkan hadis. Dan itu dijelaskan oleh ulama tafsir sampai tafsir kholaf, bukan hanya tafsir salaf.
Semua bersepakat Rasul tidak pernah menulis, Rasul tidak pernah membaca. Makanya kalau Felix Xiao mengatakan bahwa Rasulullah menulis sendiri kalimat syahadah di dalam bendera, bohong dia ini. Jelas dia bohong. Karena kita dari kecil ngaji selalu diajarkan, dalam setiap ulama tafsir mengatakan Rasul tidak pernah membaca, Rasul tidak pernah menulis. Kalau kemudian Felix Xiao sebagai dedengkot Hizbut Tahrir mengatakan Rasul yang menulis kalimat tauhid di dalam benderanya, ini kadzab. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Rasul gak pernah baca, Rasul gak pernah nulis. Demi kepentingannya jangan sok-sokan ya. Enak dulu itu loh, mu'alaf kalau nggak ngaji dianggap ulama, itu ya begitu. Hati-hati. Rasul nggak bisa baca, makanya sekretaris Rasul itu banyaknya luar biasa. Tulis. Lah sahabat itu sudah bisa baca, sudah bisa nulis, maka Quran tidak dibaca tapi disuruh menghafalkan. Makanya sahabat itu hafal Quran. Karena sahabat hafal, maka dia tidak menulis dan tidak membaca. Saya hafal baca istri saya, maka nggak pernah bawa fotonya. Ini yang harus dipahami. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat di bawahnya ngajar yang tidak ketemu Rasulullah, maka kemudian ada pelajaran menulis. Karena tabiin tidak ketemu Rasul, harus diajarkan Quran dengan ditulis. Maka sahabat Abu Bakar tidak menulis, sahabat Umar menulis. Lah Quran ditinggal sahabat, diserahkan kepada tabi'in, diajarkan ke bawahnya. Nggak bisa dibaca karena tulisannya sahabat, tulisan generasi pertama itu longkek-longkek kayak cacing, yang dikenal dengan tulisan Arab kuno itu nggak ada titiknya. Maka agar generasi di bawahnya bisa baca, maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali. Generasi bawahnya nggak bisa baca karena titik-titik tok, diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Quran menyebar kemana-mana, lidah orang berbeda. Ada lakanut dibaca lakanui oleh orang Padang, oleh orang Turki mustaqim bacanya mustaqim, Andalusia wadduha wadduhe, orang Sunda alladzina alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayyu ya qayyum ya kayyuku ya yumu, rabbil alamin rabbil ngalamin. Karena punyanya Honocoro podo Tosowolo podo Joyo nyomogo podo. Orang Bali nggak bisa sirotol, bisanya sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Bali. Orang Bugis gak bisa bilang alaihim, bisanya alaihing. Makanya Abdurrahman keluarnya berdua mang. Ini keluarnya berdua mang. Nah ini biar seluruh dunia bisa membacakan, bisa membaca Al-Quran, maka dibikinkan ilmu yang dikenal dengan ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Baru setelah itu kepikiranlah hadis Rasulullah bagaimana. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan seluruh orang. Kamu dapat hadis bagaimana dulu? Karena kamu tidak ketemu Rasulullah, jangan sekali-sekali kamu mengatakan saya mendengar dari Rasulullah. Oh iya, gimana caranya? Kamu dengar dari mana? Oh dari sini. Terus habis itu yang ini dari mana? Dari sini. Yang ini dari ini. Oh ini. Oh ini yang kemudian an itu harus dijelaskan. Oh iyalah, dulu katanya apa? Rasul memerintah. Oh ya tulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah yang ini, oh dulu Rasul begini kalau dari sini dari apa? Melarang. Oh tulis nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada. Rasul melarang ini. Nah yang kamu, oh dari sini katanya kenapa? Rasul bareng menjalankan sesuatu bersamanya. Oh ya tulis saja kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadza. Nah ini
Oh saya cuma lihat tok, katanya ini dari mana? Ya tulis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nah ini katanya ini cuma denger tok, sami itu qala Rasulullah. Tidak boleh terus menurut Rasulullah, gak boleh katamu siapa. Nah, harus kamu sebutkan dari ini ini. Lah ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya berubah. Lah kita ini wal jamaah Banyuwangi. Maka sunnah Nabi yang mengajarkan kita untuk berkorban unta, wal jamaah Banyuwangi tidak bisa karena lahirnya kebo sapi. Memaksakan sunnah pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ini loh wal jamaahnya beda. Rasulullah di sana makan pakai 3 jari itu sunnah. Sahabat bisa menjalankan karena sama-sama orang Arab. Tabiin masih orang Arab. Begitu wal jamaahnya ulama di Banyuwangi, di Raga Jambi, tidak bisa karena yang dimakan soto pakai 3 jari kocar kacir. Rasulullah di sana sunnahnya apa? Pakai jubah, kemana-mana laki perempuan pakai jubah. Wal jamaah sana masih bisa, tapi wal jamaah sini yang ibu-ibu kalau dijubahi nggak bisa tandur, nggak bisa derep, keserimpet di sawah. Loh ini beda, makanya Rasul sunnahkan apa? Zakat fitrah pakai khintoh atau gandum, di sini pakai beras atau jagung. Ini wal jamaahnya beda. Makanya ulama-ulama di Indonesia selalu mengajarkan bagaimana mengikuti ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lah karena kondisinya Islam di Indonesia yang lebih banyak yang disebut Nusantara, maka ahli sunnah wal jamaahnya menggunakan wal jamaah Nusantara, maka Islamnya sering disebut sebagai Islam Nusantara. Kenapa Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara itu Islam